Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini, meskipun di pagi yang cerah ini kemudian Allah mengirimkan hujan yang lebat, alhamdulillah kita bersama masih diberikan sehat, sempat sehingga kita bisa mengawali hari ini dengan rangkaian ibadah. Di antaranya kita telah melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, dan sembari kita menunggu hujan reda, izinkan saya membacakan lanjutan dari kumpulan hadis-hadis dari buku kita ini, yaitu Bulughul Maram. Jamaah subuh yarhamukumullah, kita telah sampai di penghujung pembahasan tentang bab waktu-waktu sholat ini. Tinggal satu hadis yang akan kita baca bersama, yaitu di buku Fiqhul Islam ini dituliskan hadis yang nomor 20. Sementara kalau di buku Tawdihul Ahkam dituliskan di sini di hadis yang 142. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'asr. Thumma dakhala baiti fa shalla rak'ataini fasa'altuhu faqala sughiltu an rak'ataini ba'da adh-dhuhri fasallaituhuma al-an faqultu afanaqdihima idza fatana qala la." Yang terjemahannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar, kemudian beliau masuk ke rumahku lalu salat 2 rakaat. Kemudian saya bertanya, Ummu Salamah, ya, salah satu istri beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya apa? Bertanya sholat 2 rakaat itu, gitu ya, karena sudah mafhum, diketahui bersama bahwa setelah sholat asar itu kan tidak ada sholat rawatib sunnah 2 rakaat lagi kan, gitu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, setelah sholat zuhur aku disibukkan dengan satu urusan sehingga aku baru bisa melaksanakannya sekarang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya,
bolehkah kami mengqadhanya jika 2 rakaat itu tertinggal ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan beliau Abu Dawud meriwayatkan hadis lain yang semakna dengan redaksi ini. Kita bacakan beberapa penjelasan tambahan dari buku ini, yaitu syarah Fiqhul Islam, salah satu syarah dari buku Bulughul Maram ya, karena Bulughul Maram itu syarahnya beberapa buku ya. Kosakatanya disebutkan di sini suhil tuh. Beliau kan disibukkan gitu ya. Disibukkan dengan urusan apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam setelah sholat zuhur itu, saya disibukkan, maksudnya beliau disibukkan oleh satu urusan ya. Kalau di sini disebutkan karena saat itu ada utusan dari kafilah Abdul Qais ya, yang menghadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Di buku Tawdihul Ahkam ini Bani Tamim ya. Ya, itu saja tambahan kosakatanya ya. Kemudian pembahasan ringkas yang ada di buku ini. Penulis Fathul Bari itu salah satu buku referensi untuk mengkaji hadis-hadis yang merupakan referensi cukup besar karena syarah Sahih Bukhari. Fathul Bari, para ulama kita menjelaskan di antara kitab induk hadis yang besar itu yang pertama adalah Sahih Bukhari ya, dan salah satu syarahnya yang muktabar, yang cukup dipakai dan terkenal di kalangan para ulama kita, yaitu Fathul Bari. Susunan siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani juga beliau ya. Masya Allah, ulama-ulama kita ini luar biasa ya. Beliau menjelaskan di sana setelah menyebutkan riwayat Imam Ahmad dari Ummu Salamah, menyatakan bahwa ia adalah riwayat yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Tetapi dia tidak menjelaskan penyebabnya apa gitu ya. Jadi hanya disebutkan dhaif saja. Begitu pula di sini dia tidak menyatakan kelemahannya. Imam Bukhari telah menyebutkan makna hadis Ummu Salamah secara mu'allaq dari Quraib. Quraib berkata dari Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat setelah asar, kemudian beliau berkata, orang-orang Abdul Qais membuatku sibuk dari 2 rakaat setelah zuhur. Itu saja tambahan penjelasan atau pembahasan ringkas dari hadis ini. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini ada beberapa poin. Yang pertama, larangan sholat setelah asar tidak mencakup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya larangan itu bagi umat beliau. Jadi khusus Rasulullah SAW tidak, karena beliau mengerjakannya. Gitu ya. Artinya ini khusus ya, hanya berlaku bagi beliau saja. Ya. Kemudian yang kedua, saya tambahkan dulu beberapa syariat ini kan ada yang khususiyah bagi Rasulullah SAW saja ya, tidak bagi umatnya. Misalkan salat malam, ya, qiyamul lail itu wajib hukumnya kalau bagi Rasulullah SAW.
Sementara bagi umatnya, termasuk kita bersama, tidak wajib. Meskipun para ulama kita menjelaskan termasuk sunnah muakkadah, gitu ya. Karena Rasulullah SAW wajib tidak pernah meninggalkan, maka keutamaannya yang demikian besar, maka jadi hukumnya sunnah yang muakkadah, yang sangat ditekankan, gitu ya. Termasuk juga puasa wisol misalkan ya, puasa yang nyambung, yang terus-menerus itu hanya bagi Rasulullah SAW. Kita tidak. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengqadha 2 rakaat zuhur yang tertinggal. Tertinggal kemudian nyarutan, qadha gitu ya. Jadi terkadang ada sebagian di antara kita yang berpendapat tidak ada qadha dalam sholat, ya tidak berlaku secara umum ya. Itu aja mungkin pernah beberapa dai atau mubaligh kita menjelaskan nggak ada qadha dalam sholat, ternyata ada ya. Dalam pembahasan tentang hadis ada. Ya, memang kita harus merujuk satu persatu kasusnya dalam hal apa qadha itu bisa ditunaikan. Di hadis yang kemarin juga kan, gitu ya. Kemudian yang terakhir, qadha sholat sunnah khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Ya, itu yang disebutkan sebagai 3 poin pembelajaran dari hadis yang mulia ini. Demikian jamaah yang Allah, maka kita cukupkan pembahasan kita bersama tentang bab mawaqitus shalah. Insyaallah kalau kita sepakati, pertemuan selanjutnya kita lanjutkan bab lain, yaitu babul adzan, bab tentang adzan. Masih terkait seputar pesolatan ya. Pak Asnawi kemarin kan yang awal paring pangandikan mengingatkan kita bersama, yuk dipelajari bersama, kita ulangi terus pembahasan, pengkajian, penggalian tentang masalah-masalah pesolatan gitu ya. Karena kita bersama paham memang sholat demikian sangat besar urgensinya bagi kita bersama. Di awal kita sampaikan perkara besar yang sudah semestinya setiap kita memberikan perhatian lebih. Artinya, ya perkara yang pertama nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menentukan ketika sholat seseorang itu baik, maka baiklah seluruh amal yang lainnya, gitu kan? Ketika sholatnya tidak baik, naudzubillah min dzalik, maka demikian pula nasib amal yang lainnya. Sementara kita bersama paham tidak mungkin seorang itu bisa sholat dengan baik dan benar, melainkan dengan mencontoh ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Fauzan pernah menjelaskan ittiba' itu kan aslinya ittaba'a itu dari kata bayangan kan, membayangi gitu ya. Jadi ittiba' yang baik itu ya sepersis mungkin dengan gerakan yang dilakukan, sehingga bayangan itu betul-betul bisa plek persis gitu dengan gerakan. Nah, dalam hal ini gerakan Rasulullah SAW. Maka beliau juga sampai berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya, kita kan diperintahkan sholat itu persis plek sebagaimana sholatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian jamaah rahimahullah, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih ya untuk semua perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.